Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Islam Fisabilillah akan membahas kisah jin sahabat Rasulullah membunuh jin kafir. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke kisahnya. Dalam kitab Al-Mawaizul Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri, diceritakan bahwa di awal-awal Islam, malaikat Jibril turun dengan membawa wahyu untuk memerintahkan Rasulullah berdakwah secara terang-terangan. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadamu dan memerintahkan kepadamu untuk mengajak manusia pada agama Islam. Semuanya tentu saja perintah itu merupakan perintah yang amat berat. Bagaimana Rasulullah diharuskan berhadapan secara langsung untuk terang-terangan berdakwah, mengajak kaum kafir Quraisy agar mau memeluk agama Islam. Namun seberat apapun itu Rasulullah tetap melaksanakannya. Pada suatu ketika Rasulullah naik ke atas gunung Abu Kubais dengan suara lantang beliau berteriak, "Katakanlah tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Teriakan itu seolah menjadi awal ajakan kepada kaum kafir Quraisy untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya. Sehingga di kalangan mereka mulai tersebar berita bahwa Nabi Muhammad telah membawa sebuah ajaran dan agama baru, dan tentu saja hal itu membuat mereka menjadi risau. Pada suatu hari berkumpullah para pembesar kafir Quraisy di Darun Natwah, yang merupakan balai pertemuan para pemuka kafir Quraisy untuk membahas hal-hal penting. Tempat itu didirikan oleh Qusay bin Kilab yang merupakan kakek buyut Nabi Muhammad. Di antara para pemuka kafir Quraisy yang menghadiri pertemuan itu adalah Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Harits, Sofwan bin Umayyah, Ka'ab bin Ashraf, Aswad bin Abdu Yaquts, Sahar bin Al-Harits, Kinana bin Rabi. Dalam pertemuan mereka itu mereka membahas mengenai respon terhadap ajakan Rasulullah dan agamanya. Ada yang mengatakan Muhammad telah mengajak kepada kita untuk menyembah Tuhan yang tidak kita ketahui, tetapi dia tidak mencaci maki Tuhan-Tuhan kita. Dan ada yang mengatakan Muhammad hanya menginginkan harta, dan orang-orang tidak menghiraukannya. Dan ada pula yang mengatakan Muhammad adalah tukang sihir dan pendusta. Lalu tibalah giliran mereka menanyai pendapat Al-Walid. Namun Al-Walid hanya menjawab, "Aku tidak bisa berkata apapun mengenai hal ini." Mendengar jawaban Al-Walid tersebut mereka pun menganggap bahwa Al-Walid membela dan setuju dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Sehingga rasa amarah menghanyutkannya, ia pun berkata, "Beri aku waktu 3 hari." Rapat pertemuan tersebut pun berakhir, dan mereka menunggu jawaban Al-Walid. Al-Walid sendiri mempunyai 2 buah berhala yang terbuat dari emas, perak, permata dan dihiasi dengan beberapa mutiara. Kedua berhala itu diselimuti dengan pakaian-pakaian yang indah dan diletakkan di atas sebuah kursi. Demi memberikan jawaban atas rapat pertemuan itu, Al-Walid melakukan ritual peribadatan khusus terhadap kedua berhala itu selama 3 hari 3 malam. Ia bahkan menghentikan kebiasaan makan, minum, tidur, selama 3 hari tersebut. Pada hari ketiga setelah ritual peribadatan khusus itu, Al-Walid pun meminta petunjuk kepada kedua berhala itu seraya berkata, "Demi hak ritual peribadatan yang telah kulakukan kepada kalian berdua selama 3 hari. Maka bicaralah dan beritahu kami tentang perkara mengenai Muhammad." Sungguh di luar nalar tiba-tiba patung berhala itu berkata dengan lisan yang fasih, "Sesungguhnya Muhammad bukanlah seorang nabi, maka janganlah membenarkannya." Mendengar perkataan berhala itu alangkah bahagianya Al-Walid. Ia pun bergegas keluar dan memberitahu kaum kafir Quraisy mengenai jawaban Tuhan berhalanya itu. Kafir Quraisy pun berkumpul di sisi Al-Walid dan menyaksikan berhalanya itu. Lalu mereka pun memberitahu Rasulullah atas apa yang telah dikatakan oleh berhala itu. Kemudian malaikat Jibril pun turun dan mengatakan, "Wahai Muhammad, celakalah orang yang membuat perkataan dusta itu." Mendengar kalimat celaka dari Rasulullah, Al-Walid malah tertawa dengan bangganya menjawab, "Aku tidak peduli." Pada waktu selanjutnya kaum kafir Quraisy berkumpul dalam suatu tempat. Mereka meletakkan sebuah berhala bernama Habal, lalu menghiasinya dengan berbagai macam pakaian yang indah. Dan mereka bersujud pada berhala itu. Mereka juga mengundang Rasulullah agar menyaksikannya sendiri. Mereka berencana pula untuk menghujat dan mencela Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah pun turut hadir bersama dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Mereka berdua duduk di sekitar kaum kafir Quraisy yang sedang menyembah berhala. Hingga hal yang mengejutkan pun terjadi. Berhala itu berbicara menghujat mencela Rasulullah. Ternyata bangsa jin bernama Musfir masuk ke dalam berhala itu, dan mengatakan kedustaan besar di hadapan Rasulullah. Melihat kejadian itu Abdullah bin Mas'ud yang merasa kebingungan pun bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah perkataan itu?" Dengan santainya Rasulullah pun menjawab, "Wahai Abdullah, jangan khawatir.
karena sesungguhnya, yang mengatakan itu adalah setan. Kemudian Rasulullah dan Abdullah bin Mas'ud pergi untuk berniat kembali ke rumah. Namun di tengah perjalanan datanglah seseorang berpakaian hijau dengan menaiki seekor kuda menghampiri mereka. Lalu orang itu turun dari kudanya dan mengucapkan salam kepada Rasulullah. Rasulullah yang terheran pun bertanya, "Siapakah kamu, wahai orang yang berkendara?" Ucapan salammu telah membuatku heran. Dengan penuh hormat orang itu menjawab, "Aku adalah keturunan dari bangsa jin. Aku telah memeluk Islam pada masa Nabi Nuh. Aku pergi dari tanah airku. Namun ketika aku kembali aku mendapati istriku menangis. Lalu aku bertanya padanya, ia pun menjawab, 'Apakah kamu tidak tahu bahwa Musfir telah melakukan sesuatu perbuatan buruk kepada Nabi Muhammad?' Sesaat setelah aku mendengar kabar dari istriku, aku bergegas mengikuti jejak Musfir dan saat aku telah mendapatinya, aku pun membunuhnya di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Ini adalah darahnya yang ada pada pedangku. Kepalanya berada di dalam kantong, badannya terletak di antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah dan bentuknya seperti bentuk anjing yang terpotong kepalanya." Mendengar berita itu Rasulullah pun merasa bahagia dan mendoakan kebaikan kepadanya. Lalu beliau bertanya, "Siapakah namamu?" Dengan penuh hormat dia berkata, "Ya Rasulullah, namaku adalah Muhair bin Abhar, dan aku tinggal di atas gunung Tursina." Lalu jin itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak memerintahkanku pula untuk menghujat dan mencela kaum kafir dari dalam berhala itu, sebagaimana Musfir telah menghujat dan mencelamu?" Rasulullah pun menjawab, "Lakukanlah." Pada kali kedua kaum kafir Quraisy pun mengundang Rasulullah untuk menyaksikan bagaimana Tuhan berhala mereka mengolok-olok beliau. Seperti sebelumnya, mereka meletakkan sebuah berhala bernama Habal di hadapan mereka, dengan dihiasi pakaian-pakaian indah, dan dengan penuh kerendahan hati mereka menyembah dan bersujud di hadapan berhala itu. Dengan perasaan bahagia mereka mengatakan, "Wahai Habal, pada hari ini bahagiakanlah hati kami, dengan menghujat dan mencela-cela Muhammad." Kemudian berhala itu berbicara dengan sangat fasih. Namun apa yang dikatakannya berbeda dari sebelumnya. Berhala itu berkata, "Wahai penghuni kota Mekah, ketahuilah bahwa Rasulullah Muhammad adalah seorang nabi yang benar, agamanya benar, dan dia mengajak kalian kepada perkara yang benar. Kalian dan berhala-berhala kalian adalah batil. Jika kalian tidak beriman kepadanya dan tidak membenarkannya, maka kalian akan berada di neraka jahanam abadi selamanya di dalamnya. Maka benarkanlah Nabi Muhammad adalah Nabi Allah, dan sebaik-baik makhluk." Mendengar perkataan berhala itu, Abu Jahal langsung berdiri mengangkat berhala itu dan melemparkannya ke atas tanah, hingga pecah kemudian membakarnya. Sedangkan Rasulullah sendiri merasa bahagia melihatnya lalu kembali pulang. Dan sang Nabi memberi nama baru kepada jin itu dengan nama Abdullah bin Abhar sebagai bentuk syukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saudara seiman, semoga kisah ini dapat menambah ilmu dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.